Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya, Eri Murniasih, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Serang. Dengan pengajar praktik, Ibu Yeti Supriyanti, dan fasilitator Bapak Melkianus Tenauni. Latar belakang. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah. Budaya positif sangat penting bagi seluruh siswa agar tidak terjadinya kekerasan, bullying, pelecehan. Ini adalah bagian terpenting yang harus guru perhatikan agar murid merasa nyaman ketika berada di sekolah. Karena belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi, diharapkan jika seluruh konsep tersebut dipahami oleh guru dan warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan tentang budaya positif, menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas dan sekolah. Lini masa tindakan 1. Menyusun materi untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata yang dilakukan di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah seperti kepala sekolah, dewan guru, meminta peserta didik, tenaga pendidikan terkait disiplin positif. Membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, melakukan diseminasi dengan rekan guru di sekolah untuk menumbuhkan pembiasaan budaya positif serta nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikut adalah diseminasi secara luring yang saya lakukan di SDN Talun 2 bersama rekan sejawat mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di sini, di tempat ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif kegiatan guru penggerak pada modul 1.4. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Talun 2, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Talun 1 dan Talun 2. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin saya akan meminta waktu Bapak Ibu 1 hingga 2 jam ke depan. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Baiklah, untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukru ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Talun 1 yang alhamdulillah telah mengijabah undangan Bu Eri untuk membantu melaksanakan kegiatan workshop ini. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Talun 2, penjaga serta OPS, yang mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan kesehatan. Marilah berpuji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita telah banyak menerima nikmatnya tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang selalu melaksanakan risalahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak dan sekalian, pada hari ini kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu kegiatan guru penggerak yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ibu Eri sebagai peserta guru penggerak. Dan mudah-mudahan apa yang nanti dipaparkan oleh pemateri dapat kita serap, dapat kita pahami, dapat kita laksanakan tentunya, karena semata-mata bukan hanya Bu Eri atau guru penggerak yang menuntut ilmu ini, tapi imbasnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah perlu diketahui oleh tetangga kita ya, Bapak dan Ibu Guru Talun 1, alhamdulillah dengan adanya guru penggerak di SD Talun 2 ini, walaupun hanya 1 orang, semua guru sudah tertular. Ilmu yang didapatkannya sudah diimbaskan kepada semua guru, alhamdulillah, sehingga bisa kita lihat ini kelas 6. Kelas 6 ini sudah mengikuti, walaupun belum mengikuti kurikulum merdeka, tetapi kegiatannya sudah terimbas oleh kegiatan Bu Eri sebagai guru penggerak. Ada pojok baca, dan alhamdulillah Bu Atul yang kemarin kita latih ikut Bintek kemarin juga, kebetulan di SD Talun 2 sudah membuat pojok baca di setiap kelasnya gitu ya. Tinggal bukunya yang belum dikirim. Bapak dan sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Mari kita ikuti pemaparan modul di 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Kalau saya baca sekilas tadi di materinya Bu Eri, saya intip tadi karena saya ikut masang atau menyetel infokus. Banyak hal nanti yang akan kita dapatkan dari budaya positif ini. Konsepnya yang pertama disiplin positif. Nanti dipaparkan oleh Bu Eri, apa itu disiplin positif? Siapa saja yang disiplin? Apakah hanya siswa, termasuk gurunya, atau kepala sekolahnya juga gitu ya. Semuanya pasti terimbas, semuanya pasti harus melaksanakan disiplin ini. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan. Nanti dalam materi ini ada yang disebut dengan konsepnya nilai-nilai kebijakan. Yang kita dengar ini kebijakan biasanya dari kepala sekolah. Kepala sekolahnya memberi kebijakan apa, membuat kebijakan apa. Tentu kalau di budaya positif ini, kebijakan ini bukan hanya menyangkut dari diri kepala sekolah, tapi dari semua Bapak dan Ibu guru tentunya ya, untuk memberikan nilai-nilai kebijakan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia, siswa manusia, nanti ada motivasi bagaimana berperilaku yang mencerminkan budaya positif dan lain-lain, sehingga banyak sekali nanti akan disampaikan oleh Bu Eri. Mudah-mudahan bisa kita pahami, sekali lagi bisa kita terapkan untuk demi kemajuan SD Talun 2 ya, demi kemajuan pendidikan SD Talun 2, khususnya umumnya pendidikan yang ada di Kecamatan Mancak.
Itu saja mungkin yang saya sampaikan buat kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan luar biasa semangat kepada saya khususnya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin saya akan mulai ke materi, tapi nggak usah tegang. Terlihat tegang sekali, santai saja ya. Santai saja. Baik, sebentar saya mulai. Ya, kita akan bahas tentang budaya positif. Budaya positif, sebelum lebih lanjut, pasti nggak aneh dengan budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu yang seperti apa atau pengertiannya apa? Boleh Bapak Ibu untuk memberi masukan juga kepada saya tentang budaya positif. Budaya positif itu apa sih gitu? Ada Bapak Ibu? Ada? Boleh? Budaya positif yang ada di lingkungan sekolah merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah, diseminasi, diikuti oleh warga sekolah. Kemudian budaya positif di sekolah itu meliputi disiplin positif dan kebijakan universal. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada lagi tentang budaya positif? Baik, kalau begitu kita coba ini ya. Budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah atau sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu bukan hanya bapak kepala sekolah yang ada di sekolah, tapi kita di kelas juga sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar menjadi lebih baik, ya. Membuat kesalahan, belajar lagi. Setelah membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tidak mungkin kan sebuah sekolah langsung menjadi baik. Pasti ada proses dulu. Ada mungkin proses yang tadi terjadi kesalahan. Bagaimana sikap guru untuk menanamkan budaya positif ini? Sekarang kita sudah bukan hidup di zaman koloni yang kalau ada yang bersalah kita langsung tunjuk kamu salah. Bukan seperti itu. Tapi sekarang bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah agar menjadi pembiasaan, agar menjadi keteladanan untuk kita semua. Nah, kemudian di dalam modul budaya positif ini ada konsep inti dalam budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya akan bahas satu persatu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila pasti sudah nggak aneh ya, nggak aneh. Karena memang selalu kita dengar, sering digaung-gaungkan ya. Seperti yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah prasyarat. Sekarang kita mau tidak mau dituntut untuk menjadikan anak kita berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan pembelajaran paradigma baru ini, diharapkan penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah itu sudah benar-benar diwujudkan. Kemudian juga memiliki anak yang berkebinekaan global,
kemudian juga punya karakter gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Tujuannya dari paradigma baru ini agar anak-anak punya kemandirian, kreatif. Kalau dulu mungkin kita belajar dengan cara cuma ceramah, tapi salah juga kok kalau sekarang ceramah nggak dipakai. Bayangin kalau kita masuk kelas, anak langsung dibagi untuk diskusi, kita tanpa ngomong, kan bingung ya Bu ya? Tetap harus ceramah, tapi ceramahnya bervariasi. Nah, dengan paradigma baru, dengan kita akan menerapkan profil pelajar Pancasila, di sini diharapkan, nah, sesuai teori psikologi modern, mewujudkan profil Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengubahan paradigma baru supaya kita tahu stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kalau menurut stimulus respon berbeda dengan menurut teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan murid yang sekian banyak, di sekolah kita ada 200 sekian, atau di kelas kita ada 40 sekian, itu dianggap harus sama pokoknya. Pokoknya kamu harus ikut gaya belajar kita seperti ini. Akan tetapi kalau menurut teori kontrol, secara realitas, secara nyatanya kebutuhan kita itu berbeda. Bahkan mungkin di salah satu kelas kita tanpa kita sadari ada anak berkebutuhan khusus, apakah harus diperlakukan sama? Gitu kan? Nah, mungkin akan ada perbedaan, bukan mengistimewakan, tapi sedikit diberi perhatian yang lebih dibanding siswa lain agar mereka tidak merasa dikucilkan. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi yang mereka lihat pokoknya siswa itu semuanya sama pokoknya. Itu kalau dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi orang itu tidak bisa disamakan. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Kalau yang menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Gitu ya. Jadi tidak harus semuanya sama. Kalau ada perbedaan, boleh, dan berbeda itu wajar. Yang penting bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan tadi agar tidak menjadi pertengkaran gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di budaya positif ini, terutama di paradigma stimulus respon, di situ perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ketika dia melakukan kesalahan, kenapa sih? Contoh siswa. Kalau dalam kelas kita kan biasanya ada siswa itu yang over perhatian gitu ya. Ih, saya mah pengen diperhatiin sama ibu aja gitu. Pasti mereka punya tujuan kan? So, di dalam hatinya mungkin mereka punya tujuan, tapi kita tidak pernah memahami mereka. Kalau dulu kita dianggap perilaku buruk, ini salah, kamu nakal salah. Tapi kalau di belajar budaya positif ini, kita tidak boleh menjudge salah langsung. Tapi kita cari tahu dulu, ya, cari tahu bagaimana semua perilaku itu, apakah dia punya tujuan apa nih? Kita harus tahu dulu. Kemudian perilaku buruk orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita balik lagi ke diri kita. Siapa yang bisa mengontrol kita? Kita sendiri kan? Ya, kita sendiri. Kenapa? Kalau orang lain, contoh saya. Kalau kita berbicara orang lain bisa mengontrol saya. Saya akan datang ke sekolah jika kepala sekolah saya datang. Apakah seperti itu? Tidak, otomatis tidak. Akan tetapi kita harus sadar, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Apa yang akan kita lakukan? Nah, baik buruk itu kontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut stimulus respon. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di stimulus respon menyelesaikan masalah dengan pemaksaan, kemudian ada pembujukan meskipun itu gagal. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah siswa sendiri, nggak bisa selesai, kita minta bantuan
solusi, berkolaborasi. Ya, jadi bekerja sama, tidak sendiri-sendiri. Kemudian pemaksaan pada menu stimulus respon, pemaksaan ada pada model berpikir menang dan kalah. Kalau menurut stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya menang, ya menang. Makanya kenapa saya dengar terbaru nggak ada tidak ada menang kalah katanya gitu, semuanya sama, menang yang menang karena sudah mengikuti kegiatan itu dengan baik. Ada sebagian yang sudah berpikir seperti itu. Tapi kalau memang dalam mengubah paradigma stimulus respon ini begini di budaya positif. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ada poin yang saya ini di sini di poin reward dan ancaman atau hukuman. Ternyata Bapak Ibu, saya juga cukup setengahnya ya memang kaget ketika masuk ke guru penggerak. Kalau kita terus-terusan memberi reward itu salah. Ternyata reward ini juga ada yang boleh dan tidak boleh. Kalau dilakukan terus-menerus itu efeknya kan tidak baik, gitu. Kemudian juga kalau misalnya ancaman dan hukuman juga jatuhnya akan tidak baik, gitu ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan yang ada dalam modul budaya positif itu ada 6, tapi yang saya terapkan, yang saya coba munculkan 3. Profil pelajar Pancasila kita sudah tidak asing ya. Kita sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada juga menurut Primary Yes Program (YPY). Nah, kalau di situ tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, kalau menurut building moral intelligence itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Yang kita gunakan di sekolah itu adalah profil pelajar Pancasila ya, nilai kebajikan yang digunakan. Nah, motivasi perilaku manusia tadi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Menurut Biar Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu akan menghindari ketidaknyamanan. Dia akan menghindari hukuman. Ya, untuk menghindari hukuman itu seperti apa gitu. Itu motivasi dari luar. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan. Selalu orang tuh punya keinginan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi ada motivasi dari dalam diri yang banyak orang mungkin tidak menyadari adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maksudnya kadang dalam hati kecilnya ada kok orang juga yang mau melakukan sesuatu tidak mengharapkan imbalan, ya kan? Apakah Bapak Ibu melakukan sesuatu itu harus ada imbalan? Tidak semuanya harus ada imbalan dan tidak semuanya kesalahan juga harus ada hukuman. Nah, dari sini motivasi ini yang kita gali. Motivasi ini yang kita gali agar kita lebih menghargai diri kita sendiri, gitu ya. Sepertinya ngantuk. Ya, sedikit ini dulu pencerahan dulu supaya tidak ngantuk sebelum kita ke apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi.
Saya sedikit bermain ya. Kalau saya bilang ini, ayo, tangan saya dua, kan saya tadi bilang ini, yang ini, kalau yang ini, sudah paham? Biar nggak ngantuk, soalnya tadi udah ada yang mulai oleh. Ya, ulangi ini, yang ini, kalau yang ini, ini, ya fokus mulai. Kalau yang ini, nah, suaranya masih belum keluar ya Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, apa bedanya hukuman, konsekuen, dan restitusi di sekitar kita? Supaya tahu, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba ketika kita melihat anak yang nakal banget dulu ya, sekarang nggak ada. Pukul, oh kamu salah apa? Padahal kita nggak kesana harusnya, gitu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ketika hukuman itu dibuat, murid tidak dilibatkan. Tapi kalau sekarang sudah berbeda, gitu ya. Kemudian juga bersifat satu arah. Hukuman cenderung hanya untuk murid, ya kan? Bukan untuk guru ya. Bukan untuk guru kebanyakan. Pokoknya murid salah ya murid yang dihukum dong, gitu kan? Nah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik otomatis dengan memukul, mencubit misalnya. Tapi kalau misalnya psikis dengan kata-kata, karena verbal pun juga bahaya. Oh, dasar kamu nih anak nakal, itu juga sekarang sudah tidak boleh. Nih di disiplin positif ini, semakin digaungkan hukuman itu sudah tidak boleh. Konsekuen. Kalau konsekuen itu biasanya ketika si anak melakukan sesuatu, nah itu terencana, disepakati dan sesuai peraturan. Ada aturan, tapi dibuatnya oleh mereka bersama-sama dengan gurunya di dalam kelas. Karena nanti juga saya ada poin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hasil dari kesepakatan kelas yang dibuat sama mereka. Yang mereka mau di dalam kelas seperti apa sih? Gitu. Nah, kalau hukuman biasanya sudah bukan mereka yang membuat, tidak dikerjakan bersama-sama, tapi sudah ada. Nah, sekarang peraturan itu akan diganti dengan keyakinan, gitu ya, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi. Iya, karena gini, ketika anak di kelas bilang begini, Bu Guru, saya mau bikin kesepakatan kelas, tidak boleh makan di kelas, gitu misalnya ya. Ketika ada anak yang makan di kelas, temannya langsung begini, Bu Guru ada yang makan di kelas, enaknya sanksi apa ya? Tetap jadi kita tidak nyaman kan? Kalau dengan konsekuensi. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi mau nggak mau, guru harus terus memonitor. Dengan kesepakatan kelas tadi terganggu atau tidak? Pasti terganggu, tidak nyaman juga dengan konsekuensi tadi. Karena apa yang dilakukan pasti ada konsekuensi. Ketika ada anak yang menulis harus mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya. Ketika anak tidak mengerjakan tugas piket, konsekuensinya apa Bu? Didenda katanya. Ada yang seperti itu? Ada. Tapi dengan restitusi semua itu dirubah. Kalau konsekuensi ada ketidaknyamanan pada siswa, guru juga harus memonitor terus-menerus karena kesepakatan yang dibuat tadi. Akhirnya kesepakatan kelas tadi dibuatlah menjadi keyakinan. Nah, keyakinan kelas, kemudian direstitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di restitusi ini kita diajarkan untuk bagaimana cara menyelesaikan siswa yang bermasalah. Kalau siswanya bermasalah, bukan gurunya yang marah-marah, tapi kita cari solusinya seperti apa dan mereka memahami solusi tersebut. Kemudian prosesnya juga berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Jadi boleh kolaborasi dengan muridnya yang bermasalah agar tidak gurunya sendiri yang memecahkan masalah. Nah, keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Padahal selama ini kan ada juga aturan sekolah, aturan kelas gitu ya. Nah, kenapa sih bukan peraturan kelas? Tapi kenapa sih harus keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal
kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Contoh, disiplin. Mana yang masuk ke dalam disiplin? Banyak kan, mulai dari berpakaian, ya kan, datang tepat waktu itu juga disiplin. Kemudian juga masuk ke sekolah, jam istirahat, jam masuk, jam berapa supaya anak tahu, itu juga disiplin. Kemudian juga kenapa sedikit agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita tidak mungkin mengatakan tidak boleh membawa handphone tapi tinggalnya di talun 2. Ada talun 2 ada yang bawa handphone enggak ada kan? Nah, sangat sulit kalau di kita. Tapi kalau sekolah-sekolah tertentu mungkin kalau sekiranya handphone itu akan mengganggu, walaupun sekarang bisa digunakan sebagai media pembelajaran gitu ya, tapi sesekali waktu, tidak setiap waktu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi ini contoh penerapan keyakinan kelas yang dilakukan pada Loka Karya 2. Nah, kalau di sini kita sebagai murid, jadi di situ kita membuat keyakinan kelas. Ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru, kemudian ditempelkan sampai akhirnya terbentuk keyakinan kelas itu yang seperti apa gitu ya. Nah, lanjut. Contoh dan cara membuat keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini ada disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, tanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Anak-anak saya yakin sudah paham ketika saya bilang disiplin. Oh iya Bu, pakai seragamnya. Oh iya Bu, di hari Senin harus bagaimana. Oh iya Bu, dasi dan topi juga harus dipakai. Oh iya Bu, masuk juga harus jam sekian. Setelah jam istirahat masuk harus tepat waktu. Atau jam pulang juga harus tepat waktu. Kemudian saling menghormati dan menyayangi. Biasanya kalau menghormati itu siswa pasti ke gurunya. Tapi kalau menyayangi biasanya antar sesama teman. Ya, apalagi dengan kasus bullying, kasus segala macam yang ada sekarang, kita harus menggaungkan tentang menghormati dan menyayangi ini. Mandiri, anak juga dilatih untuk mandiri. Kemudian bertanggung jawab. Apa yang menjadi tugasnya, anak harus berani bertanggung jawab. Kemudian juga menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu bukan hanya tugas penjaga sekolah, diberi pemahaman kepada siswa. Ketika di dalam kelas, yang bertanggung jawab itu semua yang ada di kelas, bukan hanya yang piket hari itu. Itu pemahamannya. Nah, kalau di luar kelas, sekolah itu tanggung jawab warga sekolah. Bagaimana caranya? Nah, itu dibuat kesepakatan. Kebetulan di kelas 5 sudah mulai dibentuk kesepakatan dan keyakinan kelas. Kenapa saya baru kelas 5? Kalau untuk semua rasanya pelan-pelan gitu ya. Nah, cara membuat keyakinan kelasnya, siswa menulis keyakinan masing-masing. Jadi mereka diberi kertas masing-masing, ditulis kalian maunya bagaimana nih, bebas. Misalnya kan pasti ada, begitu saya dapat di situ ada jangan ribut, jangan pegang pantat teman. Saya kaget, emang ada? Enggak Bu Guru, saya suka dengar. Saya sudah takut ya, apa ada di kelas saya? Enggak Bu Guru, saya cuma suka dengar. Jangan suka buat nangis teman. Itu boleh, boleh. Karena kan nanti ada di poin menyayangi. Kemudian ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Atau misalnya kerja PR harus dikumpulkan. Itu masih bahasa-bahasa yang bukan bahasa positif. Karena ketika anak bilang tidak boleh berisik, kalau di keyakinan kelas akan dirubah, bukan tidak boleh berisik. Masuknya ke disiplin. Ya kan? Menjaga ketertiban di kelas gitu. Kan bahasanya enak didengar ya ibu-ibu, dan sedikit daripada hei kan udah dikasih tahu nggak boleh ribut. Nah, nggak boleh begitu sekarang udah nggak bisa. Jadi kita sekarang sedang berusaha untuk menjaga hati kita, menjaga lisan kita untuk berbicara lebih baik lagi. Susah Bu di kelas 1 mah, betul. Susah Bu di kelas 2 mah, betul. Tapi insya Allah pelan-pelan pasti akan bisa. Guru dan siswa memilih setelah anak menulis keinginannya apa, mengulas, dikumpulkan ke depan seperti contoh yang tadi ada di gambar saya. Kemudian juga memilih mana nih keyakinan kelas yang cocok. Karena pasti timbul berbagai macam tuh, sampai timbul tidak membawa bola di kelas Bu katanya. Itu pakai mana nih, kemana larinya gitu kan? Kita pilih, bisa nggak layak nggak? Karena kan kalau terlalu banyak juga nanti anak malah lupa. Cukuplah 5, 6 atau 7. Sudah 7 keyakinan yang dibuat.
Nah, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi tadi tidak boleh ada kata jangan dan tidak, itu tidak akan dimasukkan. Dirubah menjadi kata yang lebih halus. Misalnya jangan tidak mengerjakan PR, jadi menjadi mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan kesiangan, berarti datang tepat waktu. Jadi begitu, enak kan didengarnya? Ya, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah jadi, kemudian disepakati oleh siswa, boleh juga diberikan tanda tangan. Ya, itu dulu. Ada yang mau bertanya atau kita lanjut? Sambil jalan ya, Bu Ibu, sambil boleh nanti nanya, ada sesinya juga boleh untuk bertanya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, itu pasti ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Rumah, kok gambarnya rumah ya, gitu kan? Kok gambarnya hati? Kok gambarnya tangan yang diborgol? Kenapa bisa gambarnya orang yang sedang bersenang-senang dan gambarnya tahta penguasa? Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia butuh kelima kebutuhan ini. Kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? 1, butuh makan, sudah pasti ya. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu harus tercover ya dalam kebutuhan hidup, bertahan hidupnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang gak pengen disayangin? Ada? Gak ada ya Bapak Ibu semuanya. Rasa ingin disayangi, rasa ingin diterima, dipedulikan, kemudian juga kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Itu apa maksudnya? Ketika kasih sayang dan rasa diterima, karena ada anak yang mungkin begitu masuk kelas saya tidak punya teman, itu jadi tugas guru tuh, ya. Situ jadi tugas guru. Saya jadi agak sedikit ini begitu kemarin dapat soal AMBK tentang makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain ya. Itu juga ternyata ada gitu kan di situ. Nah, itu juga 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak dipungkiri, semuanya butuh. Mereka butuh kehidupan yang layak. Kemudian juga butuh kasih sayang dari orang sekitar. Penguasaan, mereka juga ada kadang-kala butuh penguasaan. Apa penguasaan? Harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi. Siapa sih yang gak mau berprestasi? Siapa yang tidak mau jadi pemimpin? Semua mungkin ada. Tapi nanti kita lihat yang mana nih yang harus ditonjolkan, gitu ya. Kemudian berprestasi, diakui, didengar, itu semua adalah kebutuhan manusia di bagian penguasaan. Kebebasan, siapa yang tidak mau kebebasan? Semua ingin kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ingin bebas ya. Kemudian juga kesenangan. Semua ingin kesenangan, bisa bermain, humor, antusias, bisa tertawa lepas ya tanpa beban. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian kita masuk ke posisi kontrol guru. Kita nanti akan bertanya kepada diri kita. Kita ini posisi kontrolnya di mana ya? Dan sebaiknya kita harusnya ada di mana sih sebagai guru? Boleh Bapak Ibu. Ada penghukum. Ada juga pembuat merasa bersalah. Ya. Kemudian ada juga teman, ada juga guru yang sebagai pemantau, ada juga guru yang bertindak sebagai manajer. Penghukum, nah ada guru yang sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman. Itu yang seperti apa? Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ketika ada kasus selalu bercanda pada saat pembelajaran berlangsung, kalau penghukum berdiri di depan kelas selama 1 jam, itu kata guru yang bersifat penghukum. Ketika kata guru pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu beritahu kamu selalu saja menghasilkan bapak ibu guru yang marah, maksudnya begitu. Nah, itu kalau
bercanda dalam pembelajaran. Nah, kemudian kalau teman, gurunya pasti ngomong gini, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ya bapak atau ibu, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, kalau memang kamu belum bisa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau guru yang menganggap siswanya sebagai teman. Kalau guru yang sebagai pemantau, pasti akan berkata begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Akan membahas tentang konsekuensi atau kesepakatan kelasnya tadi. Setelah istirahat, jangan diulangi lagi ngobrol di dalam kelas. Gitu. Nah, karena ini sangat si pemantau ini dia nggak mau tahu bagaimana kedepannya. Pokoknya saya bertugas sebagai pemantau. Ada juga guru yang sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer sudah luar biasa ya. Kalau yang kita tahu manajer itu kepala sekolah, gitu ya. Kalau dalam budaya positif, guru juga bisa menjadi manajer di kelasnya. Jangan menjadi penghukum, jangan menjadi pembuat merasa bersalah. Ketika kita melakukan sebagai penghukum, silakan kamu berdiri di depan selama 1 jam karena kamu datang terlambat misalnya. Atau silakan kamu berdiri di depan karena kamu ngobrol. Ada hati yang tersakiti. Ya, saya begitu belajar ini banyak istighfar karena saya merasa saya bukan guru yang baik. Walaupun saya 16 tahun aja belum pernah nyubit, apalagi mukul gitu ya. Tapi pasti kan seorang guru ada perkataan yang tidak sesuai mungkin ke anak didiknya. Nah, kalau membuat merasa bersalah, anak ini dibikin salah terus sampai ngomong berapa kali bapak sama ibu udah bilang, kenapa sih kamu selalu bercanda? Ya, jadi anak langsung mikir, emang iya ya saya sudah berkali-kali. Kan begitu, ada rasa putus asa, ada rasa sakit hati. Nah, itu semua yang harus kita buang bapak ibu. Nah, berbeda jika sebagai teman, walaupun nanti anak jadi ngelunjak kadang-kadang kalau udah nganggap, Bu Eri mah nggak apa-apa. Karena bahasa kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Itu seolah-olah guru yang memohon. Tapi boleh nggak sih Bu kita sebagai teman di kelas? Boleh, tapi tidak seterusnya. Sewaktu-waktu kita harus menjadi teman, menjadi pemantau. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita bisa menjadi manajer. Jadi guru nggak harus marah-marah sekarang. Cuma ditanya ketika ada anak yang nakal, ketika ada anak yang melakukan hal-hal yang menurut kita di luar nalar gitu ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Karena kalau anak yang benar-benar melakukan kesalahannya terhadap diri sendiri atau disuruh orang, dia akan ngomong, saya cuma disuruh Bu, misalnya gitu kan? Atau iya Bu, saya ingin diperhatikan. Nah itu kita balik lagi tadi ke motivasi diri. Ya, ingin diakui gitu kan? Ya balik lagi ke posisi seseorang itu kebutuhannya apa gitu ya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Berarti pembuat merasa bersalah. Jadi kita langsung guru tuh menjudge, saya salah ya, gitu kan? Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apakah aku? Penghukum. Ya, penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman, betul. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau, ya. Nah, kita masuk ke masalah. Cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah tahapan-tahapannya: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan.
Ketika kita menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau di sini pembuat kesalahan nggak langsung saya, kamu salah ya, kamu salah, nggak bisa. Kalau dalam segitiga restitusi di sini menstabilkan identitas itu kita tanya, ya, di sini berbuat salah itu wajar kata gurunya. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kata si manajer ya, yang guru yang bersikap sebagai manajer. Kenapa dia berbuat salah? Nah, kita berbahasa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, hanya ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu juga berhak merasa begitu. Nah, ini yang ada di menstabilkan identitas. Jadi kita cari tahu dulu. Jadi kalau ada yang berantem berdua, jangan dipanggil dua-duanya, Bapak Ibu. Satu-satu ditanya, dipanggil, jangan dimarah-marahin. Ya, kasus di sekolah itu pasti variasi. Tadi juga saya menjelang masuk kelas sebelum dipulangkan ada siswa yang nangis. Kenapa? Uangnya hilang. Tapi bukan uang saya ternyata. Uang sumbangan akan beli bola. Bola apa Bang? Bola plastik buat main di rumah. Uangnya 5.000 di kantong hilang Bu Guru. Saya ini disalahin. Coba dipanggil sama Bu Guru sebentar ya. Kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi ini kalau usah lama-lama, langsung minimalnya kita tahu poinnya. Cara stabilkan identitas itu bagaimana? Kita korek dulu masalahnya, intinya sih begitu ya. Masalah si A dengan si B. Dipanggilnya jangan berdua. Kalau berdua nanti ngajak gulat, ya harus satu-satu. Nah, kemudian juga validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu berdasarkan keinginannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena siswa yang melakukan kesalahan itu pasti dia punya tujuan. Balik lagi ke yang tadi ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian juga kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, dia pasti melakukan sesuatu karena dia mempertahankan yang menurut dia sangat penting. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita balik lagi ke keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, dari dalam diri kita pasti akan menjawab. Ketika ditanya, kamu salah, ibu tidak akan ibu tidak akan menganggap kamu bersalah, tapi ibu hanya ingin tahu apakah yang kamu lakukan itu benar, sesuai tidak dengan keyakinan ini, gitu ya? Apa keyakinan kelas kita? Nah, apa yang kita langgar maksudnya? Anak pasti akan menjawab. Nilai-nilai apa sih yang telah disepakati bersama? Oh, disiplin, bertanggung jawab, menghormati dan menyayangi. Nah, kita melanggar yang mana? Kalau menggunakan segitiga restitusi di keyakinan, nanti anak akan dibawa ke sana. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Nanti anaknya ditanya begitu di kelas yang tadi ngobrol terus, menurut kamu boleh nggak sih kalau di kelas itu ngobrol terus? Nggak boleh Bu, mengganggu tidak ya ke yang lain? Mengganggu, dengan mengganggu saja kita sudah tidak menghormati orang lain, ya. Terus harusnya kita bagaimana nih, gitu kan? Pasti ke depannya ditanya, harusnya kita bagaimana? Pasti akan menjawab, iya Bu, saya akan merubah untuk tidak melakukan hal itu. Kita sekalian janji mulai kapan, gitu ya. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab Bu, orang yang disayang semua teman-teman, mungkin orang yang jujur. Nah, itu juga keluar dari segitiga restitusi tadi. Di sini ada contoh. Ini contoh yang saya ambil kebetulan dalam kehidupan nyata. Ada 3 video, tapi videonya banyak yang tidak terputar. Nah, ini tanpa sengaja, Bapak Ibu, ketika saya sudah sedang memegang handphone merekam siswa, ternyata ada siswa yang sampai seperti ini. Saya panggil satu persatu, ada Dalva dan Alif yang saya panggil, tapi yang saya masukkan hanya 1 ya, yang harusnya 2. Nah, di sini saya tanya, tapi mungkin suaranya kurang terdengar. Nah, harusnya ini saya sedang menstabilkan identitas. Dava tahu
Ibu guru panggil di sini untuk apa? Tahu Bu. Kenapa dapat? Tadi saya pukul teman saya. Kenapa Dava melakukan itu? Saya marah Bu guru. Oh, Dava boleh marah. Bu guru juga pernah kok marah. Kalau Dava mau marah sekarang boleh. Mulai Bu guru, orang yang selalu bukan Bu guru, masa Dava marah sama Bu guru? Begitu kalau bahasa dia. Begitu saya tanya Dava melakukan itu kenapa gitu ya. Kemudian juga, nah begitu selesai ditanya kepada siswanya bagaimana harusnya Dava, iya Bu saya salah, saya terbawa emosi gitu. Ketika dia menendang-nendang saya marah kata dia gitu. Akhirnya saya dorong, apakah Dava boleh melakukan hal seperti itu? Tidak boleh gitu. Terus kalau tidak boleh kira-kira diulang lagi saya? Tidak Bu. Dengan Dava seperti itu sudah melukai kan? Menurut siapa Dava melukai? Menurut Dava Bu memang melukai. Orang Dava ditendang sakit katanya. Padahal cuma tendang-tendang kaki kata temannya seperti itu. Itu saya panggil dua-duanya dan kebetulan juga itu memang nyata Bu. Itu bukan, bisa dikatakan bukan settingan. Ya, nah itu contoh kecil saja di sekolah kita. Mungkin masih banyak lagi masalah-masalah lain yang ada di sekolah kita. Sampai di sini dulu sebelum ke akhir. Silahkan ada pertanyaan boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau nanya masalah reward yang tidak boleh terus-menerus ya dilakukan. Nah kan di kelas 1 mah kadang-kadang reward itu ada apa? Beberapa macam ya Bu. Umpamanya contohnya bagus yang kadang-kadang banyak itu Bu. Terus menerus lah. Terus gimana itu yang bentuk bagaimana reward yang bentuk bagaimana itu yang tidak boleh. Tidak terus menerus. Cuma itu. Baik, ada pertanyaan lain? Bu Asti. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang budaya positif ya. Jadi bagaimana cara efektif membangun budaya positif? Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Oke, silakan. Ya, sebelum ke video ya. Jadi gini Bu, ternyata reward yang tidak boleh itu kalau berupa hadiah terlalu sering. Jadi kalau reward bagus, hebat itu nggak masalah, kan itu akan membangun. Cuman sisi buruknya itu begini, ketika orang sudah diberikan terus-menerus reward, jadi dia akan menjawab sesuatu atau menjawab soal itu hanya ingin diberikan reward tadi, nggak mikir betul kesalahan yang mungkin sudah selesai gitu. Nah yang tidak boleh kalau terlalu sering, misalnya ini permen buat kamu sudah kita pertama 1-2 kali boleh, tapi kalau terus-menerus anak akan udah suka apa lagi ya, pokoknya saya nanti jawab tuh salah benar juga nggak ada masalah. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau misalnya masih membangun karakternya nggak masalah. Yang nggak boleh itu ketika mematikan karakter yang lain, karena yang lain masih gini, saya kapan ya dapat hadiah dari Bu Guru? Saya kan nggak bisa nulis cepat. Kata Bu Guru yang nulisnya cepat selesai akan mendapatkan hadiah gitu. Ada yang mungkin merasa terkucilkan. Tapi kalau ada dengan kata-kata ya kamu hebat, tapi boleh sekalian untuk semua siswa. Baik, tepuk tangan semua untuk anak-anak hebat gitu. Yang belum selesai segera dilanjutkan, yang sudah selesai yuk belajar lagi, kita akan membahas yang mana lagi, misalnya seperti itu. Itu kalau reward yang tidak boleh, karena sekarang begini Bu, kadang ketika kita sering memberi reward, mungkin kalau di sekolah kita tidak ada, kalau di sekolah lain orang tuanya jadi cenderung ingin memberi sesuatu terus pada gurunya. Sementara kalau gurunya pengen dikasih hadiah terus, nanti gurunya pasti punya keinginan untuk saya mau merhatiin anak itu aja deh, lumayan dapat hadiahnya. Itu juga nggak boleh dari kita, gitu ya. Nah, kemudian dari Musafir tadi, kalau pertanyaannya bagaimana cara menerapkan budaya positifnya, kalau untuk yang awal yaitu kita membangun kesepakatan dulu di dalam kelas. Kesepakatan kita mau bagaimana? Misalnya jangan berisik, jangan ribut, jangan
tidak mengerjakan tugas PR, jangan tidak mengerjakan piket, tapi nanti dirubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menggunakan bahasa-bahasa yang positif, jadi kata-kata itu dirubah. Boleh kalau misalnya nanti mau coba diterapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian juga praktikkan ketika ada anak yang terkena masalah, praktik menggunakan segitiga restitusi penyelesaiannya, Bu. Dan nanti juga karena saya sekolah ini boleh bertanya, filenya juga ada di saya. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas ketika ada anak berbuat salah. Oh, saya sudah guru yang berubah nih, nggak bisa saya dengan marah-marah, nggak bisa kayak saya panggil, kamu kenapa seperti itu? Tidak, tapi yuk ibu aja ke kantor, kita ngobrol. Nah, begitu ngobrol, stabilkan identitas dulu. Kenapa kamu dipanggil ke kantor, ada apa? Kemudian ketika mereka bercerita, kita mulai memvalidasi tindakan. Validasi tindakan tadi, menurutmu kalau melakukan itu boleh atau tidak? Pasti dia juga merasa kalau dia bersalah, dia akan merasa sebenarnya itu nggak boleh, Bu, gitu kan? Nah, dengan penerapan tadi, satu membuat kesepakatan, praktikan segitiga restitusi. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan. Pembiasaan di kelas yang sudah dilakukan di sekolah ini menurut saya sudah cukup baik. Sudah cukup baik, mulai dari hafalan juz amma ya di pagi hari, hafalan perkalian. Di samping masuk ke dalam literasi juga, itu adalah salah satu budaya positif. Pasti kita punya tujuan kan, kenapa anak-anak harus di pagi hari itu membacakan juz amma terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ketika mereka sholat nanti nggak lupa cuman Qul dan Al-Ikhlas dengan Anas doang gitu ya, tapi naik dan tingkatannya pun. Nah, ini yang harus diperhatikan. Misalnya dari kelas 1 sampai kelas 1 surat Anas sampai surat Al-Lahab. Dari kelas 2 jangan ngulang dari Anas, Al-Lahab ke atasnya. Itu kan jadi kebiasaan-kebiasaan yang menjadi teladan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya di rumah. Sholat udah gak bingung lagi ketika imam membacakan surat Al-Zalzalah, anaknya sudah bisa. Iyalah, orang imam sudah nyampe situ atau sudah sampai situ. Manfaatkan keteladanan, senyum, sapa dan salam, ya kan? Nah, kebiasaan kalau ketemu guru, alhamdulillah kalau di kelas di sekolah kita berasa selebritis ya, di Kecamatan Mancak khususnya. Begitu guru yang datang, kita disambut luar biasa oleh guru. Tapi yang benar adalah murid yang disambut oleh guru. Yuk belajar. Saya sendiri juga masih belajar, Bapak Ibu. Tapi memang betul, ketika ada orang baru saja, mereka walaupun gak dikenal itu pada lari-lari ya untuk bersalaman, ya. Nah, itu menurut saya keteladanan. Mereka menghormati orang lain, gitu ya. Nah, mungkin itu. Mungkin penerapan budaya positif ini akan terasa sulit kalau belum dijalankan. Tapi insya Allah pelan-pelan yuk bareng-bareng. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui di sini. Saya ingin berbagi apa yang sudah saya miliki. Karena katanya ilmu itu semakin dibagi ke kitanya semakin mendapatkan keberkahan, dan kita nggak akan jadi bodoh kalau membagikan ilmu. Kalau mungkin dianggap membagikan makanan itu akan habis dan kita nggak kebagian. Tapi kalau membagikan ilmu, semoga keberkahan yang ada pada kita. Baik, dari semua pemaparan saya tadi, semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Mulai sekarang kita bergerak untuk menjadi guru yang terbaik, ya, menjadi guru yang baik, bukan guru yang penghukum, bukan guru yang membuat merasa bersalah anak, bukan boleh sesekali lah kita menjadi guru yang sebagai teman bagi anak, karena kita juga perlu ya kadang bermain dengan anak-anak, dan kita juga perlu masuk ke dalamnya. Walaupun ada di sini juga akan timbul pertanyaan, padahal yang saya tunggu adalah pertanyaan gimana kalau sudah direstitusi tapi anaknya masih dendam gitu ya. Nah, kalau anaknya masih dendam, itu tugas guru untuk menjadi teman terlebih dahulu, masuk ke dalam dirinya, kemudian juga apa yang anak ini alami gitu ya, apa yang anak ini rasakan, kemudian setelah itu diterapkan lagi dalam apa ya, dalam kebiasaannya. Apa nih, kalau kita sudah tahu nih anaknya, oh ternyata anak ini nggak mau memaafkan karena hal ini,
direstitusi lagi pelan-pelan, dua-duanya. Jadi kalau yang bermasalah berdua jangan sampai yang direstitusi. Tadi juga saya bilang merestitusi yang satu itu ada Alif ya. Jadi kalau Alif lebih tinggi nadanya, saya cuma bercanda bu, gitu, tendang-tendang, dia aja marahan, gitu, emosi. Padahal dia salah, gitu ya. Tetap, apakah kamu boleh menang? Nggak boleh bu, saya juga sudah minta maaf, tapi tetap aja kalian terima misalnya. Nah ini nih, kita butuh perjalanan panjang tentang segitiga restitusi tadi untuk mereka. Jangan sampai anak-anak punya dendam, jangan sampai kebutuhan mereka tidak terpenuhi, kebutuhan belajar di kelas tidak terpenuhi karena adanya kebencian. Ya, kita akan membangun bersama-sama menjadi guru yang disayangi anak-anak, menjadi guru yang memahami anak-anak di kita itu seperti apa, ya, menjadi guru yang terbaik untuk mereka. Sama-sama belajar. Apalagi saya baru 16 tahun di sini. Banyak yang lebih senior 20 tahun, yang ngajarnya sudah lebih dari 25 tahun. Saya yang sudah 16 tahun saja masih harus belajar untuk menjadi guru yang lebih baik, bukan guru-guru yang pada zaman koloni. Walaupun saya tidak memungkiri kalau zaman dulu dipukul itu orang tidak berpikir, kalau di sekarang dilaporin polisi, ya. Nah itu yang jadi masalah. Nah itu hanya pembelajaran yang apa ya, sekilas contoh-contoh yang saya berikan hanya adalah contoh-contoh kecil yang ada di sekitar. Bapak Ibu, semoga dengan disiplin, dengan budaya positif ini kita dapat mengambil pencerahan dan bisa diterapkan di dalam kelas kita masing-masing. Semoga juga kita bisa berkolaborasi di sekolah. Kemudian kita juga tidak bosan-bosan. Kita terus belajar untuk menjadi manajer. Tanda kutip ya Bu, bukan menjadi kepala sekolah. Menjadi manajer di kelas, ya, guru harus menjadi manajer di kelas. Minimalnya agar siswa juga tahu mereka harus bagaimana, gitu ya. Mungkin itu saja. Masih ada yang ditanyakan? Boleh. Mohon bertanya Ibu Eri. Sebetulnya tadi ada pertanyaan, cuman sudah diajarkan sama Ibu Sakuro pertanyaan yang sama. Ada pertanyaan yang lain terkait dengan budaya positif ini ya Ibu ya. Banyak sekali yang Ibu tadi sebutkan. Yang pertama melaksanakan tata tertib, cinta kebersihan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, dan juga sikap nasionalis. Dan terkait dengan budaya positif ini, tadi saya punya pengalaman di kelas Bu ya. Ketika ada dua anak berantem gitu Bu, saya langsung memanggil dua anak itu gitu. Jadi saya klarifikasi si A dan si B, siapa yang salah, siapa yang benar gitu kan. Ternyata cara saya ini mungkin tidak tepat Ibu ya. Kata Ibu tadi kan dipanggil satu-satu ya gitu. Jadi maksud saya dipanggil dua-duanya agar supaya ketahuan siapa yang tidak, apa yang berbohong misalkan seperti itu gitu. Tapi ya dengan cara yang lain juga kata Ibu tadi dipanggil satu persatu gitu. Baik, itu yang ilmu baru bagi saya Ibu, terima kasih. Ternyata caranya seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang saya tanyakan ini itu terkait dengan kebersihan Ibu ya. Kadang di kelas itu sudah dikasih tahu gitu, anak-anak tidak boleh membuang sampah atau tidak boleh mencoret-coret dinding gitu kan. Kadang-kadang anak-anak itu tetap aja ya Bu ya. Saya lihat udah ada perubahan gitu kan, tambah kotor gitu maksudnya. Temboknya gitu kan, segala macam. Ya mungkin saya salah penyampaian mungkin ke anak sehingga tidak didengar sama anak gitu ya. Mungkin dengan cara tadi yang Ibu disebutkan itu kalimatnya lebih halus dan lebih ini Bu ya, lebih mengena gitu. Jadi yang saya tanyakan seperti apa kalimatnya, tadi saya lupa gitu kan untuk masalah
memberitahu anak untuk tidak mencoret-coret gitu Ibu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Lukman. Pertanyaan dari yang pertama dulu ya. Kebetulan ketika kayak masalah ya, tadi kan ada kasus anak yang bertengkar, tapi dua-duanya yang dihadapkan. Tidak salah, kan kita sudah merdeka belajar, tidak boleh menyalahkan. Alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan restitusi. Misalnya, ketika anak melakukan kesalahan, kedua-duanya panggil satu-satu, betul, panggil satu. Setelah kita tahu, divalidasi tindakan tadi ketahuan, menanyakan keyakinan juga kita sudah tahu. Nah, yang satunya dipanggil lagi, kan sudah tahu tuh validasi tindakannya, apa nih yang harus kita lakukan? Anaknya kan jadi kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau yang dipanggil satu persatu, ya. Kalau yang dipanggil satu persatu ketahuan, yang mana nih? Oh, ternyata kedua-duanya ini merasa benar sendiri. Kalau kita sudah bisa menarik kesimpulan, kita akan tahu pasti siapa yang salah dan bagaimana cara penanganannya. Karena pada dasarnya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka punya tujuan. Saya ingin dihargai, saya ingin dikenal, saya ingin kalian tuh tahu loh kalau saya tuh ada di kelas ini. Kenapa sih? Misalnya begitu. Nah, restitusi tadi penyelesaiannya, insya Allah bisa Pak kalau dipanggil satu-satu. Setelah satu yang dipanggil, oh ternyata kata Pak Lukman, ternyata ini nih sumbernya, dari sini dulu diawalinya, gitu ya, pasti akan ketahuan. Kemudian juga kalau sudah ketahuan, bagaimana cara mereka supaya tidak mendendam. Nah itu yang harus kita masuk sebagai teman dulu, baru sebagai manajer. Nah kemudian yang Pak Lukman lakukan tentang kebersihan. Tadi kan memang ada tanggung jawab, tidak mencoret-coret dinding. Itu masuknya ke kebersihan. Kita bikin kesepakatan kelas. Tadi kan sepakat sudah mau tidak mencoret-coret. Nah biasanya kalau kesepakatan kelas berusaha ada konsekuensi nantinya. Ketika mencoret-coret kelas harus diapain nih? Itu kalau ada konsekuensi, karena masih wujudnya kesepakatan kelas. Boleh pakai bahasa halusnya bagaimana? Tidak mencoret-coret tadi berarti menjaga kebersihan. Jadi kalau di restitusi itu ada tampak dan tidak tampak. Jadi kalau yang tampaknya misalnya gini, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan tugas piket. Tidak tampaknya, tidak mencoret-coret, tidak buang sampah di kelas, itu tidak tampaknya. Jadi kalau misalnya tidak mencoret-coret, maksudnya tetap menjaga kebersihan kelas. Nah, di menjaga kebersihan kelas sendiri, mereka sudah punya kesepakatan tuh sebelumnya. Tidak mencoret-coret, harus mengerjakan tugas piket dengan baik. Konsekuensinya bagaimana? Kalau mencoret-coret berarti nanti harus menghapus lagi. Gimana Pak cara menghapusnya? Nah, Bapak juga bingung kan cara menghapusnya? Berarti caranya kita untuk tidak mencoret-coret atau menjaga kebersihan. Tetap menjaga kebersihan Pak. Menjaga kebersihan kelas gitu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata belum berhasil Bu, insya Allah kalau kita coba nih, kalau misalnya dengan bahasa tidak, jangan coret-coret. Anak tuh kalau dibilang jangan dilakuin, anak kita ya Bu, jangan main di situ kotor, jojong baik, kan? Terus aja lah Pak. Itu, nah memang bahasanya tetap gitu. Menjaga kebersihan ya anak-anak, bagaimana cara menjaga kebersihan? Itu harusnya. Satu, misalnya lihat nih kelas kita udah bagus dong, bagus, hiasan banyak, kemudian juga temboknya bersih banget. Supaya kita bisa terus seperti ini nih, berarti harus menjaga siapa? Semua warga satu kelas dengan cara tidak mencoret-coret. Itu yang tidak tampak Pak. Jadi ada aturan yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu nanti akan ditulis di keyakinan kelas. Karena itu bukan kata-kata positif ya. Karena tidak mencoret-coret udah keras banget gitu ya. Tapi anak akan paham ketika kita beri pemahaman nih ya di kebersihan. Nah, di keyakinan kita tentang menjaga kebersihan, tidak mencoret-coret kelas, kemudian juga mengerjakan piket dengan baik, membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak sudah tahu ketika kita berkata ada yang mencoret, dipanggil tuh Pak di restitusi bisa. Kenapa mencoret? Pak, saya itu pengen kalau melihat tembok yang bersih dicoret-coret. Kita bikin kesepakatan baru di kelas. Bagaimana kalau kita khusus
coret-coret. Nih, di bagian sini ya, di belakang bangku Bapak, ini khusus untuk dicoret-coret misalnya. Kita akan berpikir lagi, boleh nggak? Boleh. Karena mungkin dia masih butuh stimulasi menulisnya. Mungkin dia merasa nyaman menulis di tembok, tapi kita kasih tembok khusus. Karena saya juga pernah melihat di beberapa sekolah yang mewah, tapi ternyata dia punya tembok khusus untuk mencoret-coret. Makanya di kelasnya bersih. Di kelas tapi di pojok mana gitu, itu khusus coret-coret ya Pak. Seperti kita ke GIS kemarin, ada tembok yang khusus dicoretan. Oh, apa anak ini hanya boleh nulis di sini ya? Karena saya lihat tembok yang lain rapi. Kalau kita bilang hiasan, kita juga nggak kalah bagus ya Pak. Hiasan mereka sebenarnya standar, bahkan karya anak semua. Ada yang gambar anak tuh cuma rumah di ujung sana gitu ya. Kemudian sawah-sawah, sebelahnya ada orang berdiri satu. Sebenarnya harusnya kita tanya, kenapa kamu berdiri terlalu jauh? Saya dikucilkan, mungkin gitu ya. Ada yang gambar cuma bersama orang tuanya bergandengan tangan, itu pasti bermakna. Nah, saya baru lihat tuh di tempat itu, ternyata dia punya khusus tempat coret-coret sendiri. Karena memang imajinasi mereka ya, kelas 1 sampai kelas 3, bahkan kelas 4 itu nyoret-nyoret itu masih hobi ya. Tapi insya Allah kalau sudah ada kebiasaan, jadi dia tahu, udah habis, sudah penuh, bisa nyoret-nyoret lagi. Jadi pembiasaan dan tidak akan pernah mencoret-coret lagi. Mungkin itu Pak, kalau masih belum pas, kita akan belajar lagi. Kita masih bisa sharing, kolaborasi, dan komunikasi dengan baik di sekolah ini. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, tidak ada. Baik, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas. Tapi jika memang masih ada yang ingin untuk sharing, boleh untuk kolaborasi, karena saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya berusaha menebar kebaikan yang saya dapatkan. Semoga ini dapat bermanfaat. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya juga membuat keyakinan kelas bersama siswa. Ya, seperti biasa kelas 5, selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, ramah, ceria, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Ya, seperti biasa, ini adalah supaya kalian bersemangat lagi dalam belajar. Tapi sebelum belajar, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Masih ingat? Yang kalian bilang tidak boleh ngobrol di kelas, ya kan? Tidak boleh bercanda, harus mengerjakan tugas PR, tidak boleh membawa bola. Masih ingat? Nah, kita akan menuangkan kesepakatan kelas tadi di dalam kertas ini. Jadi kamu boleh menuliskan satu saja. Satu orang, satu menulis yang kamu ingat tentang kesepakatan kelas di kelas kita. Nanti kesepakatan kelas kita akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Post-it ini akan Ibu bagikan, nanti kamu menulisnya. Kalau di sini ada kayak lem harus di belakang. Tulisan kamu di bagian bawah. Lem ini harusnya ada di posisi di atas. Ini lemnya ya. Jadi kamu tulisnya begini. Ya, tulis satu. Boleh apa yang ada di dalam hati kalian. Nanti kita akan tempel di depan. Sebelumnya silakan Agung dengan Ajat menempelkan. Bu Guru sudah menyiapkan ini. Silakan Agung dengan Ajat tempel ke papan tulis. Kemudian nanti hasil tulisan kalian akan ditempel di sini.
tidak boleh ngobrol di kelas, betul? Betul. Berarti di kelas itu menjaga ketertiban. Kita ganti dengan menjaga ketertiban. Apa saja di dalamnya? Kemudian juga disiplin dan menjaga ketertiban, gitu boleh ya? Disiplin dan menjaga ketertiban. Kemudian yang kedua, harus datang ke sekolah tepat waktu. Berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada lagi nih, jangan ngobrol, tadi sudah ya. Jangan bawa bola di kelas. Ayo, jangan bawa bola atau jangan. Di sini ada yang bilang jangan bawa bola di kelas. Ada juga yang bilang jangan main bola di kelas. Apa berarti yang cocok? Bermain bola di lapangan. Ya, bermain bola di lapangan. Berarti kalau di dalam kelas boleh tidak? Tidak, ya. Kayak menjaga ketertiban dan disiplin. Berarti tadi kamu yang bilang nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda di dalam kelas, ya. Nah, kalau misalnya datang tepat waktu, tadi di sana tulisannya jangan datang terlambat, berarti harus datang tepat waktu. Tapi jangan terus harus. Jadi kalau di kalimat keyakinan kelas harus kalimatnya jangan panjang-panjang dan ya jangan panjang-panjang dan juga mudah dipahami dengan bahasa yang positif. Nggak boleh kata pakai tulisan tidak, jangan, nggak boleh untuk keyakinan kelas. Ya, tapi menggunakan bahasa yang lebih halus. Ini juga jangan main bola, jangan main bola. Nggak boleh berantem di kelas. Ini juga kedisiplinan ya. Boleh di sini menjaga kedisiplinan dan ketertiban. Kedisiplinan dan ketertiban. Berarti kalau ada yang ngobrol di kelas, kemudian juga ada yang berantem, berarti itu melanggar keyakinan kelas yang menjaga kedisiplinan dan ketertiban. Apalagi tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas saat belajar. Apa berarti kata-katanya? Kalau istirahat juga tidak boleh di kelas harusnya. Ayo, kata-kata apa nih yang cocok? Tidak boleh makan di kelas. Nah, kita pakai makan pada tempatnya. Atau dalam kurung kantin. Kalau di kita kan gak ada kantin, berarti kalau kamu makan, kalau belinya mie, makan di tukang mie. Belinya jajanan Pilus, makan di tukang jajanan Pilus. Jangan dibawa ke sekolah kemudian sampah dibuang. Ya, boleh tidak membuang sampah sembarangan? Tidak. Ada nggak yang di sini buang sampah sembarangan? Coba kita lihat. Selanjutnya, nggak boleh bercanda sudah, harus datang tempat kamu sudah. Jangan bawa bola. Jangan bawa bola. Nah, berarti bukan cuma bermain bola di lapangan. Ke sekolah tidak boleh membawa bola. Karena tempat bermain bola itu di lapangan. Sudah cukup ya. Berarti kalau ada yang membawa bola melanggar kesepakatan kita yang bermain bola harus di lapangan. Ya, berarti kalau di lapangan tidak boleh ngobrol di kelas. Tidak ngobrol, harus melaksanakan tugas tiket. Nggak mungkin di keyakinan kelas kita menulisnya harus melaksanakan tugas tiket. Bukan seperti itu. Tapi menjaga kebersihan. Apa contoh-contoh menjaga kebersihan? Satu tadi, melaksanakan tugas tiket, tidak mencoret-coret tembok.
buang sampah pada tempatnya. Oke, sudah masuk situ ya. Tidak ngobrol, jangan ribut dalam kelas, jangan berisik di kelas, jangan makan sudah, tidak boleh terlambat sudah, jangan main bola sudah, harus menghormati guru. Ayo, menghormati. Menghormati guru dan menyayangi siapa? Menyayangi teman. Kemudian tiket sudah. Setiap istirahat jangan naik pagar. Ayo, ini siapa yang nulis ini bagus nih? Hah? Setiap istirahat atau jam pulang tidak boleh naik pagar. Apa bahasa yang halusnya? Bukan jangan, nggak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Berarti harus apa? Tujuh. Jika ingin keluar dari sekolah lewat pintu. Berarti jika ingin keluar sekolah lewat gerbang ya. Pintu gerbang. Berarti kalau ada yang naik pagar terutama kelas 5 sudah melanggar kesepakatan kelas ya. Ya kan? Kelas 5 melanggar. Nanti kita akan coba dibikin satu sekolah kesepakatannya ya. Jangan ngobrol, tidak berantem, tidak bermain bola ya, semuanya sama ya. Jadi kalau udah sama sudah cukup waktunya. Ada 7. Yuk kita baca bersama-sama. 1. Menjaga kebersihan dan kebersihan. 2. 3. Bermain bola di lapangan. 4. Di kantin. 5. Menghormati guru dan menyayangi teman. Kenapa ya? Di sini ada yang nulis tadi tidak pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan. Berarti harus menyayangi teman. Teman disayangi itu yang seperti apa? Tidak mengganggu. Kalau ada teman yang nangis, kamu tanya, jangan nangis, 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 gak boleh. Ya? Nah, tuh, aing cerik baik. Gak boleh ya? Tapi kita harus menyayangi. Yang terakhir, jika ingin keluar dari sekolah lewat pintu gerbang. Siap? Siap. Nanti kesepakatan kelas ini akan Bu Guru tulis di ini yang satu lagi. Ya, ada karton satu lagi kita akan membuat. Kemudian kalian boleh tanda tangan di sini. Oke? Terima kasih. Mari kita mulai pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.